warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fil milah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkilah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita semua, yang mana kita diizinkan, ditakdirkan, dirodahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kumpul bersama setelah melakukan sholat maghrib berjamaah, untuk sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipandu dengan ratib al-hadad. Mudah-mudahan amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa tercurahkan kepada kita semua. Ya ampuni dosa-dosa kita, tercapainya segala hajat kita, baik urusan dunia maupun akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran yang minggu kemarin, masih melanjutkan tentang nasihat Imam Ghazali. Imam Ghazali menasihati kepada kita semua agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu ternyata lebih sulit daripada melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, di saat sulitnya menghindar dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Imam Ghazali dalam nasihatnya memberikan kemudahan kepada kita semua di dalam individu kita masing-masing mempunyai anggota tubuh, mempunyai anggota badan, yang mana anggota badan yang paling berperan ini adalah 7 anggota badan, itu yang paling berperan. Yang pertama adalah mata, yang kedua telinga, yang ketiga lisan, yang keempat perut, yang kelima farji, yang keenam tangan, yang ketujuh kaki. Ini anggota tubuh kita yang berperan. Kenapa demikian? Karena ketika manusia melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas daripada salah satu anggota yang 7 tadi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan bagiannya. Di saat manusia terjerumus pada dosa, pada maksiat dengan salah satu anggota yang 7 tadi, atau kesemuanya melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah mempersiapkan balasannya. Apa itu balasannya? Tidak tanggung-tanggung Allah Subhanahu wa taala memberikan balasannya, itu neraka jahanam. Li jahannam sab'atu abwab, kata Allah. Di neraka jahanam itu ada 7 pintu, ada 7 gerbang. Di neraka jahanam itu ada 7 macam neraka jahanam. Babun minha liman salla saifa ala umati. Satu pintu neraka itu diantaranya untuk umatku, yang mana umatku tersebut selalu atau mudah untuk membunuh seseorang. Liman salla as-saifa, selalu menghunus pedangnya.
untuk membunuh saudaranya, temannya, sesamanya, nah, tanpa ada dasar. Itu akibat dosa yang dilakukan oleh tangannya. Nah, sehingga tadi ya, anggota yang 7 tadi, yang pertama adalah mata, yang kedua telinga, yang ketiga lisan, yang keempat perut, yang kelima parti, yang keenam kedua tangan, yang ketujuh kedua kaki. Wa kullu wahidin, kata Syekh, wa kullu wahidin min hadhihi nikmatun yajibu sahibuha ada syukrihi. Itu semuanya adalah nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mata pemberian Allah, telinga pemberian Allah, lisan pemberian Allah, begitu pula perut, parji, kedua tangan, kedua kaki, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya disyukuri. Ya. Dengan cara apa disyukuri? Bistikmalihi fi taatillahi taala. Digunakan ketujuh anggota tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika 7 anggota yang disebutkan tadi kebalikannya, bukan digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akibatnya bukan berarti syukur, akan tetapi kufur nikmat. Ya, akan tetapi kufur nikmat. Tidak menerima atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kalau digunakan tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian Imam Ghazali memudahkan kepada kita apa fungsi daripada mata, apa fungsi daripada telinga, apa fungsi daripada lisan, perut, parji, kedua tangan, kedua kaki yang harus kita lakukan. Maka satu persatu ya, kita simak nasihat Imam Ghazali fungsi mata. Ya. Fungsi mata yang seharusnya adalah ya, amal ain fa inna ma khuliqat laka litahtadiya biha fid dulumat wa tasta'ina biha fil hajat wa tandiru biha alat ila ajaibil malakutil ardi was samawat wa ta'tabiru biha wa ta'tabiru bima fiha minal ayati fahfajha an salasatin aw arba'in. Mata seharusnya digunakan, yang pertama adalah litahtadiya biha fid dulumat, dengan mata tersebut untuk memberikan jalan daripada kegelapan. Kalau kita merem, gelap, akan tetapi dengan adanya mata, sehingga mata tersebut bisa memandang, sehingga memudahkan untuk jalan petunjuk kebaikan. Itu yang pertama fungsi daripada mata. Wa tasta'inna biha fil hajat, dengan mata tersebut bisa menolong kepada kita dalam segala hal kebutuhan kita. Kalau gelap mungkin kita akan kesulitan, akan tetapi dengan mata tersebut merupakan fasilitas memudahkan untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Yang pertama. Kemudian fungsi mata berikutnya adalah watan durro biha ila ajaibi malakutil ardi was samawat. Untuk memandang, untuk melihat, untuk beriktibar atas keagungan-keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi dan yang ada di langit. Wa ta'tabiru bima fiha minal ayat. Nah, sehingga dengan mata tersebut ya bisa menambah keimanan ketika mata ini dipandang ya, dengan pandangan merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan tafakur. Apa itu tafakur? Tafakur itu adalah merenung atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memandang langit, memandang alam sekitar, tidak ada yang mampu menciptakan alam sekitar ini terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan tafakur tersebut ya, maka akan menambah kekuatan iman kita dengan tafakur. Nah, sehingga ya, akibat daripada tafakur ini efeknya adalah menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkur sa'ah
ketika kita bertafakur satu waktu, ya 1 jam misalkan kurang lebih, ya satu waktu terus, sewaktu-waktu tafakur, afdol itu lebih afdol min ibadatis sanah daripada ibadah 1 tahun. Jadi kalau dibandingkan dengan ibadah 1 tahun, ya 1 jam tafakur merenung atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ternyata itu lebih unggul tafakur dibandingkan dengan ibadah 1 tahun tanpa tafakur. Ini luar biasa tafakur, karena tafakur itu merupakan modal ataupun acuan untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya tafakur tersebut ya tidak lepas daripada 5 hal. Jadi bahan untuk dijadikan renungan tafakur itu ada 5. Tadi kan fungsi mata diantaranya selain untuk kebutuhan juga untuk memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertafakur. Nah, tafakur tersebut tidak lepas daripada 5 perkara, 5 hal. Yang pertama adalah tafakur, merenung, memikirkan atas keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit, sekalipun diri kita sendiri ketika direnungi ya atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan bahan alat untuk bertafakur. Jadi tafakur yang pertama adalah tafakur atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala, atas kebesarannya. Kemudian tafakur yang kedua adalah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik nikmat yang tadi, tangan, mata, telinga, kaki, lisan dan lain sebagainya, ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan bahan tafakur. Kenapa demikian? Tanpa kita menyewa kepada Allah, tanpa kita membayar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan kenikmatan. Sehingga kalau dirupiahkan pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, wah itu mahal harganya. 1 mata aja kalau dijual berapa ratus juta gitu. Nah, dengan demikian nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat besar sekali. Ketika kita bertafakur atas kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan bahan untuk tambah-tambah ya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tafakur atas pahala yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beramal soleh, ya, man amilas solehan min dzakarin aw untha. Barang siapa yang melakukan amal yang soleh, baik laki-laki atau perempuan, dengan dasar tidak ada lain untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan kehidupan yang mana kehidupan tersebut adalah kehidupan yang baik, kehidupan yang indah, kehidupan yang menyenangkan. Janji Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan amal soleh. Nah, amal soleh itu bermacam-macam, beraneka ragam. Nah, ini diantaranya ketika kita duduk di masjid, ya, setelah kita melakukan sholat, mendengarkan nasihat-nasihat agama, diniatkan juga niat i'tikaf. Ini ladang-ladang amal soleh luar biasa, banyak sekali. Setidaknya menghindar daripada maksiat, ya. Ya. Kemudian yang keempat, tafakur atas siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita melanggar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengancam, ya, akan mengancam, ancamannya tidak tanggung-tanggung lagi, seperti halnya ketika manusia meninggalkan kewajiban padahal mampu untuk melakukan kewajiban tersebut, tidak sholat seperti halnya, ya, sengaja man taraka sholatan khamsa, barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu muta'amidan, sengaja, ya, fajaza'uhu jahannam, tidak tanggung-tanggung lagi, pembalasannya adalah jahanam kalau tidak tobat. Kalau tidak tobat syaratnya. Tapi kalau tobat, dosa sebesar apapun tetap Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Dan yang kelima adalah tafakur, memikirkan atas kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Mana kebaikan Allah Subhanahu wa taala? Sekalipun kita dibandingkan melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan melakukan maksiat, ya, jelas-jelas lebih banyak melakukan maksiat daripada melakukan taat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih tetap ihsan, masih tetap memberikan kebaikan kepada kita semua.
tidak langsung kita diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap oleh Allah Subhanahu wa taala ya diberikan kesempatan untuk selalu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan bahan daripada tafakur. Seperti tadi tafakur ketika kita merasakan, melihat dan merasakan kehidupan kita sehari-hari, ada siang, ada malam, pergantian siang dengan terang benderang, pergantian malam dengan gelap. Ini siapa yang mampu untuk melakukan hal seperti itu? Tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Sungguhnya yang menciptakan langit dan bumi, waqtilabil laili wan nahar. Dan bergantinya siang dan malam ataupun malam dan siang, wal fulki allati tajri fil bahri, dan berjalannya kapal yang ada di lautan, bimayan faunas, ini merupakan untuk kebutuhan ataupun kemanfaatan manusia. Wa ma anjalallahu minas sama'i mimain, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan di langit. Dengan hujan tersebut fa'ahya bil ardo, menghidupkan tanah yang kering kerontang, tanah yang gersang, tanah yang tandus, ba'da mautiha, padahal tanah tersebut sebelumnya kering, tandus. Sehingga dengan hujan wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifiriyah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebarkan dabah ya, binatang-binatang, hewan-hewan, wa tasrifiriyah, dan mengatur angin, wasahab, dan mega atau awan dan lain sebagainya, al-musakhkhar, yang telah ditaklukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bainas samai wal ard, antara langit dan bumi. La ayatil liqaumi yaqilun, ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk kaum, untuk orang yang berpikir, yang berakal, untuk orang yang bertafakur. Tidak ada yang mampu melakukan kesemuanya itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini fungsi daripada mata, selain untuk kebutuhan juga untuk bahan tafakur. Nah, kemudian Imam Ghazali mengisarahkan kepada kita ya, fajha an salasatin aw arba, jaga matamu ya, dari 3 ataupun 4. Jangan melakukan hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang 3 ini ataupun yang 4 ini. Yang pertama adalah antanjuro biha ila ghairil mahrum. Jangan dipandangkan mata ini kepada wanita yang bukan mahram. Nah, siapa yang disebut ghair mahram, yang bukan mahram? Yang bukan mahram itu adalah setiap wanita yang sah dinikahi. Setiap wanita yang sah dinikahi. Kebalikan daripada ghair mahram berarti mahram. Nah, kalau kepada mahram itu enggak dosa. Kalau kepada mahram, siapa mahram? Nah, mahram itu ada 3 macam. Kalau mahram itu ada mahram nasab. Nah, seperti hanya ibu, nenek, terus ke atas, anak, cucu. Nah, itu sebut mahram, haram nikah. Nah, kemudian saudara kita, ya, kemudian anak saudara kita, keponakan dan sebagainya, itu mahram nasab. Ada juga yang kedua mahram rodok. Mahram rodok itu adalah mahram sesusu, cuma jarang sekarang. Tapi termasuk mahram ketika waktu usia di bawah usia 2 tahun ya, disusui oleh tetangga, padahal tetangga kita itu siap orang lain, maka termasuk ibu sesusu. Nah, itu termasuk mahram. Haram nikah dengan ibu sesusu tersebut atau anak daripada ibu tersebut kalau orang tersebut pernah disusuinya, itu disebut mahram. Yang ketiga ya, mahram musyaharah. Mahram musyaharah itu adalah ada ikatan yang terjadi orang lain, kemudian ada ikatan. Contoh seperti hanya ketika nikah dengan anaknya, maka dengan ibunya anak tersebut itu disebut mertua. Nah, maka dengan mertua itu disebut mahram. Haram menikahi mertua, sehingga tidak batal dengan mertua, antara mertua dan menantu. Nah, kata Imam Ghazali, antanjuru biha ila ghairil mahram. Kalau kita memandang kepada yang bukan mahram, berarti yang perempuan yang sah dinikahi
Ya, dijelaskan oleh Syekh Nawawi, minan nisail ajnabiyah. Perempuan-perempuan ajnabiyat itu adalah perempuan yang sah dinikahi orang lain lah. Ya. Baik badannya ataupun rambutnya sekalipun kukunya, kalau seandainya dipandangnya tersebut ya membangkitkan syahwat birahi, itu merupakan dosa. Ya. Bagaimana kalau seandainya perempuan yang mahram tersebut memang mengundang untuk dilihat, untuk dipandang. Nah, sehingga mengundang untuk dilihatnya tersebut ya, sehingga membangkitkan nafsu, membangkitkan birahi, membangkitkan syahwat. Nah, mengundang daripada syahwatnya tersebut, pandangan selain yang memandangnya juga yang dipandangnya dosa. Bagaimana yang dipandangnya dosa? Seperti hanya ketika memakai pakaian, akan tetapi memakai pakaiannya ini ya menutup aurat, secara menutup aurat. Nah, akan tetapi sekalipun menutup aurat tidak terlihat kulitnya. Begitu pula rambutnya tidak terlihat, akan tetapi memakai pakaiannya tersebut ketat. Nah, sehingga lekuk tubuhnya itu kelihatan, lekuk tubuhnya tersebut. Ini merupakan yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nisaun kasyatun aryatun. Ya, perempuan yang memakai pakaian akan tetapi sama dengan membuka aurat. Siapa perempuan tersebut? Perempuan yang memakai pakaian yang ketat sehingga terlihat lekuk tubuhnya. Itu dosa memakai pakaian yang seperti itu. Apalagi buka auratnya. Ya, terbungkus juga itu aurat, termasuk salah satu dari ancaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul menegaskan dalam sebuah hadis, sinpani min ahlinar, ada dua golongan itu calon penghuni neraka. Ya. Lam arhuma. Nah, aku tidak pernah ya yang melihat dua kelompok tersebut yang sangat dahsyatnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Qaumun ma'ahum syatun ka'aznabil baqar yadribuna biha annas. Yang pertama, dipukul orang-orang tersebut ya dengan sebuah benda, mirip benda tersebut buntut sapi. Dipukul. Nah, untuk memukul orang-orang dan untuk memukul nisaun kasyatun, dan untuk memukul perempuan yang memakai pakaian tapi aryatun, ya, membuka auratnya, yaitu perempuan yang memakai pakaian akan tetapi kelihatan lekuk tubuhnya, mumilatun, berjalannya lenggang-lenggong. Nah, ini akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika memandang hal seperti itu, ini dilarang dalam syariat Islam. Nah, bagaimana kalau seandainya tadi kan baik tertutup auratnya, kalau seandainya lekuk tubuh kelihatan, apalagi kebuka auratnya. Bagaimana kalau seandainya dibayangkan? Apalagi dibayangkan. Man ta'ammala khalfa imra'atin. Ini sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, man ta'ammala khalfa imra'atin, barang siapa yang membayangkan di belakang perempuan, wa ra'a thiyabaha hatta tabayyana lahu hajmu idamiha. Padahal di belakang perempuan, akan tetapi membayangkan perempuan tersebut, menghayal atas perempuan yang ada di depannya, sekalipun tertutup auratnya, akan tetapi kelihatan lekuk tubuhnya, lam yurah raihatal jannah, maka orang tersebut tidak akan mencium baunya surga. Luar biasa ini, tidak akan mencium baunya surga. Ya. Bagaimana kalau masuk surga, apalagi mencium aroma surganya aja tidak tercium. Padahal aroma surga itu ya jarak jauh pun sudah tercium wangi surga. Ini tidak akan tercium wangi surga gitu, tidak akan tercium apalagi masuk ke surganya. Kemudian jaga mata ini wa au ila suratin malihatin wala bisyahwatin nafsin. Nah, juga jaga mata ini dari memandang bentuk-bentuk yang bagus, yang mana membangkitkan syahwat,
Padahal sesuatu tersebut memang asal hukumnya tidak berdosa, asal hukumnya. Akan tetapi kalau seandainya bisa membangkitkan nafsu, itu lebih baik dihindari. Seperti hanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya melarang kepada kaum, ada kaum datang kepada Rasul, ya, anak kauman qadamu Rasulullah SAW. Ada sebuah kaum, kelompok kaum, ya, orang-orang datang kepada Rasul. Nah, di kaum tersebut wafihim amrun hasan, ada anak laki-laki amron. Amron itu adalah menginjak usia remaja, menginjak usia remaja. Pak jelasahun Nabi sallallahu alaihi wasallam qol fajuri, maka Rasul mendudukan amron tersebut, ya, anak yang dikatakan amron di bawah usia sebelum remaja di belakang Rasul, di belakang Rasul. Kenapa? Karena dikhawatirkan dipandang oleh kaum padahal sama-sama laki-laki. Khawatir ketika memandang daripada amron tersebut, nah, lengah, datang bisikan setan, tergoda oleh anak yang menginjak usia remaja. Nah, ini terjadi sekarang, seperti ada kaum sodomi, padahal laki-laki. Menurut akal sehat gak mungkin sih, tapi kenyataan kaum sodomi, ya. Nah, itu bukan zaman sekarang aja, dari zaman Nabi Lut sudah ada, padahal sama-sama laki-laki. Maka dengan demikian, sekalipun awalnya tidak diharapkan, jika terjadi akan terjadi, lebih baik dihindari. Awalnya dari mana? Awalnya dari pandangan mata. Nah, awalnya dari pandangan mata. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minina", wahai Sayyiduna Muhammad, katakan kepada orang mukmin, yaghuddu min absarihim, pejamkan mata-mata orang-orang mukmin. Maksud pejamkan di sini bukan selamanya untuk dipejamkan, akan tetapi alihkan mata tersebut jika seandainya mata tersebut memandang, kemudian setelah memandang ada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fungsi mata dan larangan ketika kita diberikan mata tersebut. Ini jumlahnya ada berapa tadi jumlahnya? Ada 7, ya. Mata, telinga, kemudian lisan, perut, farji, kedua tangan, kedua kaki. Ini baru mata. Nah, telinga belum. Kemudian penjelasan tentang lisan belum, fungsi lisan, perut belum, nah, farji, kedua tangan, kedua kaki belum. Nah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang, ya, kita akan melanjutkan pelajaran-pelajaran yang tertunda. Mudah-mudahan dengan barokah kumpulnya kita di sini, barokah para ulama, barokah Imam Ghazali, barokah Syekh Nawawi, mudah-mudahan kita dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, anggota tubuh kita dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimata fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma hrusna ladzata masyiyat warzuqna ladzata ta'atik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu ya ajmain. Wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.